Ada makhluk yang aneh. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botol ini ya. Akhirnya ku tolong dia, akhirnya ku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mata yang buat aku sejahtera. Hey! Abra abra abrakadabra, abra abra abrakadabra. Hey! Katanya semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku matrain kekasihku biar gak nakal lagi. Abra abra abrakadabra. Oke, dengan show mana semangatnya semua? Abra abrakadabra. Aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main. Semua. Abra abrakadabra. Senangnya aku kamu setia. Hands up, put your 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 hands, put your hands up. Yo, aku adalah jin yang paling keren. Kalian di mall minum jus durian. Pacarnya kamu itu lelaki cemen. Sini aku sulap jadi Superman. Simsalabim bim. Awalnya kakak, Ya sambil baca mantra. aku ketawa. Wakakakaka. Wakakakaka. Kau wikikikiki. Abra abra abrakadabra. Aku jin legend turun ke dunia. Aku kesasar di Pondok Indah. Lalu ketemu Mulan Jamila. Duha senangnya hatiku, hatinya cuma untuk aku. Semoga ini bukanlah mimpi dari siang bolong. Ini bukan mimpi di siang bolong. Ku jamin doi gak bakal lagi berbohong. Kalau bohong dia bau terpolong. Seperti Pinocchio hidungnya mancung. Janganlah heran, janganlah bingung. Lihat matanya bekerja langsung. Aku belajar aku jadi rajin selalu SMS si bebe in the telephone. Aku yang selalu enggel. Ingin. Betul kan yang Om Jin bilang. Sekarang doi semakin sayang. Abra abra abrakadabra. Abra abra abrakadabra. Hey. Abra abrakadabra. Aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main pelabuhan. Ternyata semuanya Mimpi. Aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main pelabuhan. Ternyata semulanya Mimpi. Abrakadabra. Aku sulap jadi setia. Dia lompat-lompat Iya, loh haknya. benar. Tinggi Barusan banget. kita tahu sebabnya kenapa setiap orang nonton konsernya Mulan Jamila pasti pada tepuk tangan, lompat-lompat. Kenapa? Kenapa? Ada FD-nya dia bawa sendiri. Put your hands up, put your hands. Ada yang nyuruh-nyuruh. Clap your hand. Kita put your hands. Bawa FD sendiri. Bener. Ada yang nyuruh gitu. Aduh. Biasanya 2 orang. Biasanya 2 orang. Biasanya 2 orang malah. Yang satu nyanyi, yang satu ngomelin penonton. Pasangan yang seru rupanya ya. Oke, sekarang ngomongin mengenai masalah penampilan nih. Mulan Jamila kan kalau sekarang hari ini kita ngomongin mengenai style, image dari seorang penyanyi, apalagi rambut ya.
Mulan kan udah dikenal dulu rambutnya berganti-ganti warna, ganti-ganti model, ganti-ganti style. Tapi ternyata katanya awalnya dulu waktu menjadi penyanyi pernah nggak mau ganti potongan rambut waktu mulai karir penyanyi. Bener gak sih? Ya, jadi dulu kayak trauma gitu, aku pernah dikeriting sama kakakku jadi bahan percobaan sama dicat pirang. Pirang? Itu umur berapa? SD. SD? Untung aja SD saya di kampung, terus juga di kampung ya cuek-cuek aja gitu, nggak ada yang marah gitu. Kamu di mana? Di Malangbong. Di Malangbong, Tasik, dekat Tasik? Iya dekat Tasik. Di Malangbong situ. Lah kalau di Tasik gitu ada anak pirang bukannya aneh? Ya makanya, tapi nggak apa-apa, aku nggak pernah dimarahin. Cuman aku ngerasa kayak, ya Allah aku kayak dibikin aneh sendiri gitu. Terus juga yang sebenarnya bukan masalah hasilnya itu jelek atau bagus, tapi rambutnya jadi rusak. Jadi traumanya itu rambut gara-gara dicat tuh jadi rusak gitu. Jadi pas Panas begitu, gitu kepalanya? ya rusak, ya bercabang apa, ya rusak lah rambutnya kondisinya gitu. Terus pas begitu udah jadi masuk dunia entertainer, kamu harus ganti harus ganti penampilan rambut, kayak gitu. Aku nggak mau. Yuk cat, wah udah trauma warna harus dicat, ternyata harus dicat poni duluan. Poni, kalau cat poni duluan? Poni doang. Yang lain nggak kalau poni? Warna rambutnya apa? Itu awalnya itu bener. Itu album pertama tuh ya? Lalu saya. Itu udah ikutan duet itu atau belum? Udah duet. Udah duet itu, dulu poninya aja ya? Poni aja, bisa kebayang nggak aku nangis, setelah dicat aku nangis, aku bilang kenapa? Ya udah deh, aku sebenarnya udah pasrah waktu itu. Ya udah, aku sebenarnya orangnya nggak terlalu kayak aku nggak mau dicat gitu, enggak. Jadi kayak kamu mau cat ya? Harapan aku ya nggak pernah kebayang kalau rambut tuh bakal dicat cuman bagian mana gitu ya. Ya semua kan harus dicat. Ya. Pas begitu poni doang. Ini doang. Ininya enggak usah. Tuhan. Yaudah kita lihat ini beberapa foto transformasi rambutnya Mulan. Yang beberapa mungkin ada kali yang Mudah-mudahan ada juga yang poni ya. Harusnya ada. Ini body orange nggak ada nih, coba. Oh ini rambutnya pendek pernah, merah sering banget ya kita lihat. Ini udah keberapa kali ya? Ya ini sih udah. Akhirnya jadi edik. Jadi edik warnanya. Coba kita lihat berikutnya. Pirang. Oh itu malah sampai Gradasi. bleaching kuning deh, pirang ya? Iya, Keriting. pengennya putih tapi nggak dapet. Ini seperti keriting merah ya. Iya. Kalau itu orange. Itu orange. Orange tapi Ungu bawahnya juga ada. gradasi ungu gitu. Di antara semua warna yang pernah dicobain, yang paling menurut kamu paling gagal yang mana? Yang paling gak suka banget gitu yang mana? Itu yang putih. Yang Karena putih tadi? Yang putih jadinya warna kuning itu. Kuning enggak, putih enggak gitu. Masih di tengah? Tengah-tengah. Jadi niatnya itu aku pengen warna putih. Tapi rambut aku nggak bisa karena kondisinya rambutnya. Aku Pigmennya setiap kuat gitu ya? bukan pigmennya kuat, tapi setiap helainya itu tipis. Jadi dia udah belum nyampe putih udah langsung Rontok. kayak kebakar. Nah sebenarnya yang dalam proses eksperimen rambut ada warna, potongan, segala macam. Yang paling kira-kira paling menderita selain yang putih tadi apa tuh? Potongan rambut pernah ada yang salah nggak? Iya, kayaknya pernah juga deh. Pernah juga? Pernah Pas salah. gimana tuh? Itu yang putih itu kayak aku paling salah banget. Jadi yang putih itu udah rambutnya salah, potongan salah? Iya salah banget, makanya aku akhirnya potong pendek. Dan aku juga pernah bleaching, ya itu kejadian lucu banget sama manajer aku Mbak Mira. Aku lagi dicat gitu, biasanya kan kalau di salon ada kaca kan. Ya aku lagi makan apa lagi ini majalah, tahu-tahu kok di belakang ada asap gitu ya. Lihat di kaca, apa tuh ya asap kebakar. Oh mungkin hawar-hawar, mata aku kan buram -9 ya. Jadi aku masih pikiran positif kalau mata aku yang nggak beres gitu. Oh iya, lama-lama, hah kok panas? Astagfirullahaladzim, ini asap keluar dari sini. Banget ternyata ceritanya ada rambut kebakar. Ternyata nggak gampang juga ya. Poni Jadi begini doang siok. Ternyata dari SD sudah. Jadi bahan percobaan. Jadi Di bahan Tasik percobaan. kalau ada anak SD rambut pirang keriting-keriting itu mungkin waktu dulu ya itu. dulu ada teman sekolahnya Wulandari ya. Wulansari. Wulansari ya. Wulansari ya. Kalau di sekolah panggilannya Teri Tantri Wulansari. Teri Tantri Wulansari. Nama aslinya? Enggak udah ganti sih. Nama aslinya udah ganti loh sekarang. Oke, sekarang kita punya inputan. Mungkin selain teman-temannya Wulansari waktu sekolah dulu, ternyata orang luar negeri ada juga yang punya potongannya lebih aneh. Nih kita punya beberapa contohnya nih. Ada beberapa artikel tentang info rambut teraneh di dunia. Ini potongan dia. apa ya? Ini adalah mungkin rambut untuk yang kesulitan pendengaran.
Biar dipanggil tahu gitu, nggak nengok kan kadang-kadang orang ketutupan rambut gitu nggak denger kan. Gitu. Baru kali ini kuping ada pintu. Jendela kali ya. Ini nggak salah potong ya. Ada lagi coba kita lihat potongan rambut teraneh di dunia. Nah, ini model apa tutupan bayi ya kayaknya. Ini maksudnya mau ngasih tahu semua bahwa orang botak juga bisa pakai bando. Orang gondong ada bandonya, dia juga punya bando gitu ya. Aduh. Aduh. Coba kita lihat lagi model rambut aneh. Ada lagi. Nah ini dia nih. Kita tunggu nih siapa tahu Mulan Jamila mau begini penampilan. Inspirasi kali biar agak aneh dikit poni. Aduh, makasih ya, makasih. Ini inspirasinya Kak menurut saya ya, ini adalah dari sisirnya Danang. Nah sekarang mengenai tren rambut nih, sekarang kita bahas mengenai tren rambut ya. Tapi saya juga pengen tahu, Mulan ini kan walaupun sehari-hari juga ngurusin rambut, nyanyi, rambut dan anak segala macam. Kalau suatu saat mau pergi tapi lagi bad hair day, bagaimana solusinya? Solusi, pertama diikat, dicepol, pakai topi, pakai bando, atau enggak kayak shawl gitu di ini. Nah, sekarang untuk Mulan juga tanya dulu, kalau misalnya cowok sukanya rambut yang bagaimana sih? Normal aja sih. Normal? Ya normal Emang aja. rambut yang nggak normal yang gimana ya? Iya maksudnya Yang normal rambutnya aja ya. sana sini gitu ya? Enggak. Yang gimana? Ya Kayak Ari wajar gitu aja, ya? nggak perlu. Ya terserah lah dia cocoknya apa. Kadang-kadang kan cowok ada yang misalnya tergantung wajahnya ya, misalnya mukanya bulat, rambutnya harus kayak gimana, nggak bisa maksain kan. Yang penting kelihatan oke aja sih, nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan ya? Iya. Sekarang kita berikan untuk yang mungkin para pria juga kepengen tahu ya, tren rambut pria 2013 seperti apa sih? Yuk kita berikan sedikit gambarannya. Ini beberapa contoh tren rambut pria. Yang pertama ada bad head. Bad head. Ini disebut rambut bangun tidur. Jadi cuman cukup acak-acak gaya acak-acakan tapi keren gitu. Banyak kali ya kayaknya di Banyak sih nih. mahasiswa kita ada nih yang rambutnya bad head. Ada. Berikutnya. Belah samping, belah samping. Nah, ini juga lagi tren kan sekarang. Di sini ditipisin terus rambutnya di belah samping kayak gini. Yang paling jangan belah tengah aja. Biasanya kalau belah tengah tuh orangnya adil kanan sama kiri. Kalau belah samping orangnya suka berat sebelah. Bener. Tapi kalau Berarti orang ini belah sebelah nih. berat sebelah, kalau orang botak baru itu rata. Rata pitaknya. Ada juga gaya rambut spike. Oh ini spikes. Nah, ini gaya-gaya Ini sempat populer tren ya cukup sampai lama sekarang juga cukup lama bertahannya. Terus ada nggak- juga oblique Kayak durian. Gaya durian itu ya. Ini Gaya- K-pop gitu Oh, ya. dia sekarang nih. Yang apa carmudi lah, cakar muka sendiri gitu tuh kalau ini ada sini. Gitu. Nah, kalau bicara mengenai rambut, itu adalah sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang mudah dilihat dan bisa menjadi identitas dari setiap entertainer. Kalau menurut kamu sendiri, rambut itu sepenting apa sih dalam penampilan kamu? Ya kalau rambut tuh, kalau aku sih lebih mikir pada saat di atas panggung ya. Kalau aku sehari-hari sih simple, maksudnya nggak pernah mesti keriting atau apa enggak, natural aja, rambut natural, lurus gitu. Tapi kalau misalnya aku pada saat aku perform itu penting banget karena rambut itu mempengaruhi hasil akhir dari seluruh makeup, baju. Bisa jadi lebih bagus gara-gara rambut, bisa juga lebih buruk gara-gara rambut. Oh, jadi harus settingannya harus matching Harus gitu ya? iya, penting banget. Ternyata Mulan juga bukan hanya rambut aja, kostum juga suka luar biasa dan kadang-kadang jauh dari pemikiran gitu. Ibaratnya yang punya ide seperti itu. Ini Mama Sepatunya bisa- kayak sepatu Taraje. juga. Jadi sebenarnya tuh the whole package itu sebenarnya punya style sendiri atau emang ide sendiri? Mungkin kalau awalnya aku karena aku harus mulai dari aku sendiri. Kalau misalkan memang kita misalnya nih punya desainer yang memang gila tapi kita yang sepaham ya. nggak berani atau nggak paham, nggak mau, nggak punya pemikiran segila dia juga nggak bakalan bisa hasilnya bagus ya. Awalnya aku punya keinginan iya pengen ini pengen itu, akhirnya ketemu sama desainer yang bisa merealisasikan apa yang aku pengen lihat. Luar biasa Nia juga sekarang ini yang sedang terjun ke dunia entertainment ini mencari ciri khas, identitas, jati diri. Salah satu Mulan telah tunjukkan bahwa perjalanan menjadi seorang Mulan ini dengan identitas looknya itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Iya.
butuh perjuangan dulu ya. Butuh dari SD lah. Dari SD, rambut ngebul, warna, macam-macam itu hal yang unik yang baru diungkapkan sekarang. Nah, Nia juga terima kasih juga untuk kedatangan Mulan ke studio Tonight Show hari ini. Mudah-mudahan sukses dengan albumnya. Yang terus masih berjaya di musik Indonesia. Dan sekarang ini kita akan bahas sesuatu yang lebih unik lagi dan juga banyak lagi yang belum Anda ketahui. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.